Tidak tahukah kamu bahwa serial Hollywood yang satu ini sebenarnya mirip dengan ini? Ku menangis. Kenapa sih kamu tega banget sama aku? Serial Love and Death yang di sini bisa kita lihat di aplikasi streaming HBO Go atau channel HBO kalau kamu berlangganan TV satelit. Dirilis tanggal 27 April 2023 lalu dan diproduksi oleh David E. Kelley. Penikmat serial televisi Hollywood pasti sudah tidak asing lagi dengan nama ini karena David E. Kelley adalah orang yang berdiri di balik kesuksesan serial Ally McBeal. Ally McBeal ini serial legendaris tahun 90-an lalu yang dulu bisa kita lihat di layar RCTI. Kalau nggak salah waktu itu tayangnya itu setiap hari Senin pukul 10 malam. Ally McBeal tayang pada saat televisi kita masih memutar serial-serial Hollywood yang berkelas dan tidak sepenuhnya seluruh waktu, energi, dan duit dipusatkan untuk sinetron dan FTV cinta-cintaan, apalagi sinetron yang melar sampai 2000-3000 episode. Something's been bothering me a little. I have done all the things a wife is supposed to do. The house, the meals. Where is the payback? I'm very attracted to you. Oh. Would you be interested in having an affair? You two just looked at each other like you got a secret. I just don't want anybody to get hurt. Love and Death berkisah tentang seorang ibu rumah tangga bernama Candy Montgomery, diperankan oleh aktris MCU yang memerankan Scarlet Witch, yaitu Elizabeth Olsen. Si Candy ini pada suatu hari Jumat membunuh tetangganya yang bernama Betty Gore, di sini diperankan oleh Lily Rabe, dengan kapak. Begitu sadisnya pembunuhan itu sehingga kemudian warga setempat shock ketika mengetahui bahwa Betty dibunuh dengan 41 kali bacokan kapak di sekujur tubuhnya. Kemudian diketahui bahwa sebelum peristiwa itu Candy pernah berselingkuh dengan suami Betty, yaitu Alan, dan ternyata peristiwa itulah yang melatar belakangi peristiwa pembunuhan sadis ini. Love and Death disutradari sebagian besar episodenya oleh Leslie Linka Glatter. Ini sineas Amerika yang saya kenal ketika saya menonton serial Homeland yang di sini bisa dilihat lewat Netflix kalau nggak salah. Di sini. Yang jelas serial ini terdiri atas 7 episode, tayang perdana 27 April sebanyak waktu itu pertama kali diluncurkan sebanyak 3 episode, dan kemudian sisa episodenya disusulkan per minggu sampai kalau nggak salah 27 Mei kalau nggak salah. Jadi ini serial ini relatif masih sangat baru. Yang menarik adalah bahwa Love and Death diangkat dari kisah nyata. Jadi pembunuhan Betty yang dilakukan oleh Candy tetangganya
dengan kapak 41 bacaan itu merupakan kisah nyata terjadi pada tanggal 13 Juni tahun 1980, hari Jumat tanggal 13, Friday the 13th. Itu orang Amerika punya keyakinan takhayul tersendiri soal hari Jumat tanggal 13. Pembunuhan itu terjadi di kota kecil Wiley di negara bagian Texas, dan saat itu betul-betul menggemparkan. Dan yang lebih menarik lagi adalah bahwa pada saat yang bersamaan ada satu lagi serial yang diangkat dari kisah pembunuhan ini, judulnya Candy, A Murder in Texas. Tayangnya kalau di Amerika sana ditayangkan di Hulu, salah satu stasiun TV kabel di sana. Kalau di sini kita bisa melihatnya lewat Disney Plus Hotstar. Saya kebetulan juga nonton yang ini setelah nonton yang Love and Death, dan menarik sekali bahwa ada dua serial tayang pada saat yang hampir bersamaan dan memotret peristiwa yang sama. Satu hal yang kita bisa kenali di sini adalah bahwa sesungguhnya inilah sinetron yang biasa ada di Indonesia. Ceritanya sinetron banget, urusan ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak rumah tangga, perselingkuhan, dan kemudian yang satu hal yang khusus adalah bahwa ini mirip kisah-kisah di sinetron Indosiar Ku Menangis. Karena intinya berkisah tentang seorang istri yang nelangsa karena suaminya selingkuh. Yang membedakan adalah bahwa perasaan nelongso itu tidak diulur menjadi orang yang betul-betul tertindas, menderita, terbuang, sehingga kemudian kalau di sini dikisahkan, disosokkan dengan istri yang kemudian memohon-mohon, menangis-nangis, meratap dan berdoa pada Tuhan. Kita bisa melihat di sini bahwa Betty dengan segala kondisi psikologisnya, traumatisnya, dia mengalami peristiwa itu, ditinggal selingkuh oleh suami, yang akhirnya berujung menjadi peristiwa pembunuhan. Dan demikian pula Candy yang aslinya ibu rumah tangga baik-baik saja, orang yang beriman karena dia aktivis gereja, dia juga bisa berubah menjadi pembunuh yang diakibatkan oleh kondisi psikologisnya juga. Jadi apa yang terjadi di serial ini adalah apa yang paling masuk lewat logika orang normal, karena ini berdasarkan kisah nyata. Dan apa yang ditulis oleh David E. Kelley di sini, dia juga sekaligus bertindak sebagai penulis skenario, mengikuti saja apa yang terjadi pada tahun 1980 itu. Hanya ada perubahan sedikit di event dan di karakterisasi yang penting untuk dramatisasi. Tapi keseluruhan peristiwa ini mulai dari awal, peristiwa perselingkuhan yang melatar belakangi pembunuhan itu, pembunuhannya, apa yang melatar belakangi pembunuhan itu dari sisi psikologis kedua tokoh, dan pengadilan yang kemudian terjadi sama persis seperti apa yang terjadi sungguhan pada tahun 1980 itu. Jadi di sini kita para penulis novel romance dan para penulis serta produser sinetron Ku Menangis bisa belajar bahwa bisa seperti itu peristiwanya andai istri-istri yang nelangsa karena ditinggal selingkuh suami dikaitkan dengan kondisi psikologisnya. Jadi orang-orang yang terlantar, tertindas, tersingkir itu tidak selamanya hanya bisa meratap, menangis, mengeluh dan memohon-mohon, tapi bisa juga menjadi meledak seperti apa yang dialami oleh Betty dan Candy. Jadi ini pelajaran bagi kita bahwa logika itu penting, karena kejadian nyatanya itu seperti itu. Si Betty tidak lantas memohon-mohon, meratap, menangis, mewek sambil jalan di tengah hujan, dan semua adegan-adegan dramatis, melodrama yang khas sinetron atau film Indonesia, tapi bisa menjadi seperti itu. Alangkah bagusnya kalau cerita drama yang kita buat di novel, di sinetron, di film, bisa mengikuti logika yang paling masuk akal seperti dicontohkan oleh peristiwa yang dialami Candy dan juga Betty, di mana itu adalah kisah nyata, bukan rekaan.
Kita akan bertemu lagi dengan judul-judul serial atau film lain yang lebih menarik di review film dan serial. Sampai bertemu lagi.